Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi yang berjudul Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui, yaitu kehutanan. Sebelumnya perkenalkan, saya Recha Alventi dan teman-teman saya Adisa Noviliana Putri, Aldino Hantara Sumarna, dan Yolaris Mana Fitri. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang karakteristik sumber daya kehutanan. Di sini ada beberapa persamaan dan perbedaan antara sumber daya kehutanan dengan perikanan. Yang pertama, perikanan biasanya menyediakan jasa tunggal, sedangkan hutan memiliki fungsi ganda, menyediakan berbagai macam barang dan jasa termasuk bahan mentah dan bahan bakar, habitat bagi satwa liar, pemeliharaan daerah aliran sungai, pengaturan kualitas atmosfer, fasilitas rekreasi, dan fasilitas lainnya. Karena berbagai macam fungsi yang dijalankan hutan, kayu yang dikelola dengan tujuan apapun menghasilkan sejumlah besar efek eksternal yang penting. Berharap bahwa pengelolaan sumber daya hutan seringkali tidak efisien secara ekonomi karena adanya pengaruh eksternal ini. Yang kedua, hutan adalah aset modal yang secara intrinsik produktif. Dalam hal ini, tidak ada yang berbeda dari perikanan dan sebagiannya. Teknik-teknik yang dikembangkan sebelumnya untuk menganalisis eksploitasi yang efisien dan optimal juga harus diterapkan meskipun dengan amandemen untuk kasus sumber daya hutan. Yang ketiga, pohon biasanya menunjukkan jeda yang sangat panjang antara tanggal yang ditanam dan tanggal mencapai kematangan biologis. Sebuah pohon membutuhkan waktu dari 1 abad untuk mencapai ukuran maksimumnya. Lamanya waktu antara tanam dan panen biasanya paling sedikit 25 tahun dan bisa mencapai 100 tahun. Ini jauh lebih lama daripada kebanyakan spesies ikan, tetapi tidak jauh berbeda dari beberapa hewan besar lainnya. Yang keempat, tidak seperti perikanan, panen trace tidak melibatkan pemotongan pertumbuhan bertahap secara teratur. Hutan atau sebagian dari hutan biasanya ditebang seluruhnya. Namun, di kemungkinan untuk mempraktikkan suatu bentuk kehutanan di mana pohon individu ditebang secara selektif, memang praktek ini menjadi semakin umum, terutama di mana tekanan publik untuk mengelola hutan dengan berbagai cara yang sangat kuat. Bentuk penebangan ini mirip dengan bentuk penangkapan ikan komersial yang ideal, di mana ikan dewasa diambil, menyisakan ikan yang lebih kecil dan belum dewasa yang belum dipanen untuk ditangkap nantinya. Yang kelima, hutan tanaman secara intrinsik lebih dapat dikendalikan daripada penangkapan ikan komersial. Populasi pohon tidak bermigrasi secara spesial dan dinamika pertumbuhan populasi lebih sederhana, dengan lebih sedikit ketergantungan antar spesies dan lebih sedikit ketergantungan pada perubahan yang relatif halus dalam kondisi lingkungan, terutama di mana tekanan publik untuk mengelola hutan dengan cara multiguna kuat. Bentuk penebangan ini mirip dengan bentuk penangkapan ikan komersial yang ideal, di mana ikan dewasa diambil, menyisakan ikan yang lebih kecil dan dewasa yang belum dipanen untuk ditangkap nantinya. Dan yang terakhir, yang keenam, pohon menepati lahan yang berpotensi berharga. Tanah yang diambil untuk kehutanan seringkali memiliki biaya peluang. Hal ini membedakan hutan dari perikanan laut, di mana ruang laut yang dihuni oleh stok ikan biasanya tidak memiliki nilai selain sebagai sumber ikan, dan endapan mineral, di mana ruang yang ditempati oleh endapan memiliki nilai ekonomi yang kecil atau tidak sama sekali. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Recha. Kepada Recha, kami persilakan. Yang B, pemanfaatan hutan, sosial dan pribadi. Pengertian pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, dan memanfaatkan hasil hutan, kayu maupun bukan kayu, secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Pengertian tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
Pemanfaatan hutan sosial yang pertama sebagai kawasan wisata. Wisata alam salah satunya bisa dilakukan di hutan. Berwisata di hutan, kita dapat memanfaatkan keindahan alam. Dan yang kedua, sebagai kawasan lindung. Pemanfaatan hutan sebagai kawasan lindung, biasanya hutan lindung ini diperuntukkan sebagai rumah dari berbagai binatang dan juga tumbuh-tumbuhan yang langka. Dan yang ketiga, sebagai kawasan suaka alam. Hutan suaka alam ini dimanfaatkan sebagai kawasan perlindungan dan juga pelestarian flora serta fauna yang hampir punah agar nantinya dapat berkembang biak dengan kondisi ekosistemnya. Yang keempat, sebagai kawasan produksi. Hutan ini biasanya digunakan untuk tujuan komersial. Hutan produksi biasanya dimiliki oleh pemerintah maupun swasta yang pekerjaannya di bidang industri yang biasanya bahan bakunya itu berupa kayu. Dan yang kelima, sebagai kawasan edukasi. Selain berwisata, hutan juga dimanfaatkan sebagai tempat atau sarana pendidikan. Ada banyak sekali ilmu yang dapat diambil dari alam, khususnya hutan. Hutan menyimpan berbagai macam kekayaan dan fungsi yang patut diketahui oleh banyak orang, agar nantinya generasi penerus akan dapat memeliharanya. Dan yang untuk pemanfaatan hutan secara pribadi, yang pertama sebagai sumber mata pencaharian. Pemanfaatan hutan sebagai sumber mata pencaharian alternatif bagi masyarakat atau pribadi yang bergantung pada hutan. Yang kedua, sebagai sumber kehidupan. Pemanfaatan hutan sebagai sumber kehidupan berlaku bagi pribadi yang tinggal di kawasan pegunungan atau tinggal di daerah perhutanan. Biasanya mereka memakan atau memanfaatkan hasil hutan tersebut untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir, sebagai kawasan produksi. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan, kayu maupun bukan kayu. Hutan produksi ini biasanya dimanfaatkan oleh pemerintah, swasta, maupun oleh orang pribadi. Berikutnya ada pendekatan ekonomi pengelolaan hutan. Ada dua model pendekatan, yaitu pertama model Fisher, yang kedua model Fosman. Model Fisher atau untuk rotasi tunggal sudah memperhitungkan harga dan biaya ekstraksi. Kemudian asumsinya adalah areal hutan tidak memiliki alternatif pemanfaatan lainnya. Model ini sering disebut one and for all forest, melihat suatu area lahan yang ditanami pohon produk hutan dan kemudian menentukan kapan suatu hutan harus ditebang. Sekali hutan ditebang habis atau clear cut, lahan tersebut tidak dapat digunakan untuk pemanfaatan lainnya. Di sini ada formula model Fisher, yaitu V aksen T dibagi dengan VT sama dengan delta. Persamaan di atas disebut juga rotasi Fisher atau Fisher rotation, yang menyatakan bahwa hutan harus ditebang pada satu laju pertumbuhan manfaat yang diperoleh sama dengan biaya oportunitas dari aset atau kapital. Dengan kata lain, jangan melakukan penebangan pada saat V aksen T dibagi dengan VT lebih besar dari delta, karena penebangan itu tidak akan menghasilkan manfaat yang optimal. Yang kedua ada model Fosman atau untuk rotasi berkelanjutan. Berbeda dengan model Fisher, pada model Fosman, pengelolaan hutan merupakan proses yang terus-menerus, di mana ketika hutan ditebang, penanaman dilakukan kembali sehingga proses tanam dan tebang dilakukan secara terus-menerus. Proses ini disebut juga urutan penebangan atau sequence harvest, yang digambarkan pada grafik di samping ini, di mana kurva VAC mengikuti pola gigi gergaji akibat pola tebang tanam yang berurutan. Kemudian ada formula model Fosman, yaitu V aksen T dibagi dengan VT sama dengan delta dikali VT plus SE dibagi dengan VT. Persamaan di atas dapat diartikan, jika kita membiarkan hutan tumbuh atau tidak ditebang, maka aset tersebut akan tumbuh sebesar V aksen T. Sebaliknya, jika kita melakukan penebangan, kita akan memperoleh nilai dari hasil hutan sebesar VT plus nilai lahan atau SE, yang bisa kita investasikan dengan interest rate sebesar delta. Rotasi Fosman ternyata lebih cepat daripada rotasi yang lain. Hal ini bisa dijelaskan pula dari persamaan di atas. Dengan adanya lahan atau SE, ada biaya oportunitas dari lahan berupa peningkatan biaya marginal dari penundaan penebangan. Dengan demikian,
Penambahan nilai SE akan mempercepat rotasi kosmen. Kebijakan pemerintahan terhadap akses pengelolaan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, beberapa kebijakan pemerintah membuka peluang eksploitasi hutan oleh kelompok elit tertentu. Kebijakan tersebut adalah: yang pertama, pemerintah memberi izin hak penguasaan hutan ke perusahaan swasta ataupun campuran. Hal ini membuka perusahaan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu bulat. Yang kedua, pemanfaatan kawasan hutan dengan menggantinya menjadi hutan tanaman industri, misalnya bahan baku pembuatan kertas. Yang ketiga, pemanfaatan hutan untuk menggantinya menjadi lahan perkebunan komoditi. Yang keempat, pengalihan fungsi hutan menjadi jalan tol, jalan akses kawasan Indonesia. Selanjutnya, hutan dan masyarakat sosial. Masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan memiliki hubungan emosional yang sangat erat dengan hutan. Contoh, kehidupan orang Dayak di Pulau Kalimantan dan 3 kelompok suku bangsa yang berada di Provinsi Papua. Yang kedua, bagi mereka pemelihara hutan di sekitarnya merupakan nilai yang intern dengan sejumlah kepercayaan tradisional mereka. Masyarakat adat memiliki kearifan tradisional tentang bagaimana hutan yang mereka miliki secara komunal itu dapat memberikan kehidupan bagi mereka dan generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu kebijakan terhadap masyarakat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa izin pemerintah di areal hutan yang dianggap pemerintah sebagai hutan cagar alam, hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung akan dianalogikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan pemerintah. Selanjutnya, kebijakan lingkungan hidup. Meski kebijakan mengenai lingkungan hidup sudah disusun, namun pengawasan terhadap pelaku pengolah manfaat hutan masih kurang. Kasus kebakaran hutan, illegal logging, illegal trading, dan eksploitasi sumber daya hutan yang begitu besar berawal pada penguasaan negara terhadap sumber daya alam, khususnya hutan, secara konstitusional diatur pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat 1 dan 2. Penguasaan negara memberikan 3 karakter. Yang pertama, eksploitasi sumber-sumber daya alam. Yang kedua, suatu otoritas negara yang substansial tentang penggalian sumber daya. Yang ketiga, seluruh kebijakan mengenai proteksi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dibuat oleh Menteri KLH. Selanjutnya, idealisme kebijakan kehutanan. Pada dasarnya, eksploitasi hutan dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi. Artinya, fungsi dan peranan hutan seringkali dilihat hanya dari segi ekonomi. Padahal, selain fungsi ekonomi, hutan pun memiliki fungsi sosial dan fungsi ekologis yang tidak terpisahkan. Maka, kebijakan pemerintah mengenai kehutanan harus memperhatikan fungsi sosial dan ekologisnya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Jaga selalu kesehatan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.